Sampai hari ini masih banyak orang Kristen juga yang hidup dijajah. Siapa yang merasa masih dijajah hari ini? Ya, sudah merdeka semua? Insya Allah ya. Iya, saudara, tanpa kita sadari, ya seringkali kita masih dijajah. Padahal Alkitab berkata, engkau dipanggil untuk merdeka. Iya, tapi berapa banyak orang Kristen yang masih dijajah. Mungkin kita bilang, ya dijajah bagaimana Bu? Ya, contoh nih ya, kita tahu bahwa lihat film porno itu dosa. Besok saya nggak pengen lagi, tapi ternyata besok lihat lagi. Itu berarti masih dijajah. Ya, saudara tahu marah itu dosa, kepahitan itu dosa. Saudara berniat, aku besok nggak mau marah-marah. Ternyata besok saudara masih marah-marah lagi. Itu namanya dijajah. Saudara tahu terikat dengan game itu tidak bagus. Ya, tapi saudara tiap hari main game sampai nggak ada batasan waktu, ya itu juga dijajah loh. Dijajah itu. Ya, saudara tahu bahwa lihat handphone tiap hari itu juga dosa. Dari pagi sampai malam sampai kita kadang nggak melakukan apa-apa karena scroll handphone terus. Ya, apalagi sekarang ya harus kasih makan Instagram. Sekarang peliharaannya bukan cuma dogi, burung, Instagram juga peliharaan sekarang. Ya, sekarang lagi FOMO nih main padel apa pudul itu. Ya, sehingga tiap hari orang itu gitu cuma buat foto. Yang mahalnya di fotografernya malah. Ya enggak? Ya, enggak bisa main enggak apa-apa. Yang penting sepatunya, outfitnya ya toh, raketnya toh. Nanti sampai sana tinggal gaya toh gini. Di foto buat kasih makan. Itu juga terikat loh, saudara. Ya, kita pikir seringkali saya ini udah merdeka, udah apa. Segala sesuatu yang membuat hidupmu itu diperhamba, itu namanya saudara belum merdeka. Ya. Olahraga tuh bagus. Tapi kalau olahraga 1 hari 10 jam, Anda jadi atlet sekalian aja. Ya, itu juga terikat. Jangan pikir itu baik, enggak bagus, saudara. Ya, segala sesuatu yang melebihi, yang sampai kita nggak bisa kendalikan. Ada yang bilang, loh Bu, saya nih suka olahraga Bu, sehari saya olahraga 10 jam. Apakah itu berhala? Iya. Karena tujuannya sekarang juga buat apa gitu, kecuali memang itu profesimu. Ya, saya PT Bu, ya memang itu kerjaan. Ya, tapi kalau bukan terus. Saya dulu soalnya pernah mendampingi ada ibu-ibu pengusaha gara-gara dia selingkuh saudara sama PT di tempat gym. Lalu saya ini ngelayani dia kan. Lalu suaminya bilang begini Bu Debbie, supaya aman ibu saya bayarin ikut gym setahun. Nemeni istri saya sambil ibu ini layani. Karena waktu itu saya belum jadi YouTuber sih saudara, jadi masih banyak nganggur. Saya pikir ya iya olahraga juga sekalian toh, puji Tuhan, sambil ini kan menggembalakan domba toh. Jadi saya iyain saudara. Bu, besok jam berapa gymnya? Jam 8 ya Bu. Iya, nanti dijemput sopir saya. Jam 8 berangkat. Saya ini udah kecapean saudara. Udah 2 jam nih, jam 10. Bu, sudah ya kita pulang. Aku 2 jam baru pemanasan Bu. Lah terus ibu berapa jam? Saya bisa 6 sampai 8 jam di gym. Ya makanya selingkuh. Saya bilang, ini kalau saya ikut ibu, bukan saya yang layani ibu layani saya. Akhirnya saya bilang sama suaminya, Pak, saya cuma bertahan 3 hari. Saya mundur Pak, tapi ibu saya sudah bayar setahun. Emang gue pikirin, kalau saya suruh ngelayani istrimu model begitu gak bisa saya. Itu namanya sudah terikat, ya sudah terjajah. Segala sesuatu yang akhirnya memperhamba kita, ya rokok itu juga saudara terjajah loh.
tahu rokok itu nggak baik, ya, tapi terus merokok, ya Anda terjajah. Saya juga menyadari sebenarnya orang merokok itu sih, dia bilang saya kalau stres merokok hilang. Oh, saya baru menyadari setelah saya belajar, lihat-lihat ternyata olah napas itu kan baik toh. Nah, orang merokok itu kenapa dia bilang kalau ngerokok hilang stresnya? Karena kan dia tarik begini sudah. Jadi yang merokok kalau mau berhenti, nih saran saya, saudara pura-pura aja merokok. Tapi tarik napasmu, ya itu juga memang benar. Makanya orang merokok itu dia bilang hilang stresnya. Karena dia kan tarik, terus dia buang. Itu nggak ada asap rokok pun. Iya, itu olah napas, stresmu juga hilang. Di belakang knalpot mobil juga kau gitu hilang stresmu. Sama-sama asap toh. Tapi lebih beracun rokok daripada knalpot mobil, saudara. Tapi mirip, tapi iya benar. Jadi segala sesuatu yang memperhamba kita, yaitu saudara sudah dijajah. Tapi nggak enak. Alkitab berkata kita ini dipanggil untuk merdeka. Ibu-ibu yang tiap bulan harus beli tas, harus gini, ya udah niat besok nggak mau ada cicilan, bulan depan ada lagi cicilan, itu diperhamba, sudah dijajah itu. Dalam segala hal kita nih harus merdeka, saudara, sehingga enak kalau hidup kita ini nggak terikat satu apapun, itu enak, saudara. Disitulah letak kebahagiaan hidup. Makanya saya selalu bilang orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup dalam kekudusan. Tidak ada intimidasi iblis. Kita dengan Tuhan merdeka. Jadi bangsa Israel, mereka juga dibebaskan Tuhan dari penjajahan. Bukan gak ada sebab, saudara. Ya, kita tahu sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel itu dulu ya berasal dari keturunannya siapa? Bapak Ibu yang lulus sekolah minggu angkat tangan. Yang bisa jawab saya kasih sepeda di bawah. Sepedanya siapa enggak tahu, ambil aja tuh ya. Bangsa Israel itu bapaknya siapa? Yakub, ya. Terus ketika dia bergumul dengan Allah, dari situ namanya dirubah menjadi Israel. Sejarahnya bangsa Israel itu sampai ke Mesir. Kita tahu bersama kisah tentang Yusuf, ketika Yusuf itu cerita tentang mimpinya, keluarganya iri, sirik, lalu dia mau dibunuh, akhirnya nggak jadi, mereka buang dan jual dia sebagai budak di Mesir. Tapi ternyata itu masuk dalam skenarionya Tuhan. Untuk ke depan nanti bangsa Israel ini akan ada penolongnya, yaitu Yusuf. Lalu ketika akhirnya Yusuf sampai di Mesir, dia dipenjara, ya. Singkat cerita, ketika dipenjara, Yusuf mulai mengartikan mimpi. Lalu ketika Raja Fir'aun bermimpi, nggak ada seorang pun ahli mimpi, ahli nujum, dukun yang bisa terjemahin mimpinya Fir'aun. Kadang juga orang Kristen tuh suka aneh-aneh. Saya banyak, Bu, mau tanya dong, Ibu ngerti nggak arti mimpi saya ini? Saya bilang nama saya Debbie Basir, bukan Yusuf. Ya, tapi apa mimpimu? Dia cerita gini. Ya saya berdoa dulu, saya bilang ya. Belum sempat dapat hikmat, dia sudah kirim lagi mimpi yang lain. Bu, saya tadi malam mimpi lagi, Bu. Sampai 3 mimpinya belum ada yang saya terjemahkan. Jadi artinya apa ya, Bu? Saya bilang artinya kau terlalu banyak tidur. Makanya mimpimu banyak sekali. Bingung orang tiap malam mimpi, saudara. Mimpi itu kan susah ya, saudara, mimpi enggak? Kalaupun mimpi kita lupa toh, ini dia ingat, baru dia tanya semua sama saya. 3 lagi. Jadi kesimpulannya kau kebanyakan tidur, makanya banyak. Saudara, akhirnya dipanggil semua, tidak ada yang bisa jawab. Lalu Yusuf berkata, Raja,
Arti mimpimu itu nanti akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Lalu setelah itu 7 tahun masa kekeringan, akan terjadi kelaparan. Jadi kalau raja mau terhindar, maka bikinlah lumbung. Waktu masa kelimpahan itu menabung di lumbung. Ini juga prinsipnya sama dengan kita. Kalau saudara tidak mau hidupmu masuk dalam malapetaka, kalau ada uang jangan boros. Nabung, amin. Ya, beli apa kek yang bernilai investasi gitu. Ya, jangan dihabisin semua cuma demi gaya. Ya, pura-pura kaya gitu apalagi ya. Capek loh orang pura-pura itu. Jangan pura-pura saudara ya. Pura-pura kaya, wah itu enggak usah, mending hidup itu apa adanya aja, jujur. Ya, semua yang pura-pura itu susah. Pura-pura kurus, susah enggak? Susah saudara ya. Kalau foto susah banget, harus diangkat tinggi. Ya, terus harus begini. Ya, iya, kalau sudah ibu ahli sekali ya. Pura-pura kurus. Ibu bilang harus ditarik kameranya 0, berapa ya Bu ya. Iya, nanti pokoknya susah lah. Pura-pura kaya, pura-pura bahagia juga susah. Ya, Tuhan itu mau kita hidup apa adanya. Akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi dan raja bilang begini, karena kamu yang bisa terjemahin mimpi saya, jadi kamu saya angkat jadi Perdana Menteri di Mesir dan kamu bikin semua strategi itu. Lalu Yusuf bikin lumbung, ketika masa kelimpahan dia nabung itu gandum, jelai, ditaruh semua di lumbung. Lalu benar 7 tahun masa kelimpahan, setelah itu terjadi kelaparan. Alkitab mencatat terjadilah masa kekeringan, kelaparan yang amat sangat di seluruh bumi. Dan akhirnya di tanah Kanaan mereka kesulitan makanan, sampai akhirnya saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk beli gandum, karena yang ada gandum hanya di Mesir. Mereka beli, waktu Yusuf lihat keluarganya, Yusuf kenal mereka. Ya, karena muka mereka tuh nggak berubah. Mereka sudah nggak kenal Yusuf. Yusuf sudah mulia saudara, sudah tidak dikenali, terawat, sudah bercahaya. Ya, memang orang yang terawat dan tidak itu beda. Ya, makanya kalau kau menjadi anak Tuhan, hidupmu itu pasti berubah. Amin. Ya. Orang ketemu, wih luar biasa sekarang penuh kemuliaan toh. Karena kau diangkat menjadi anak Allah. Tapi kalau ada orang gak berubah-berubah begitu-begitu terus, itu tanda tanya itu. Lalu dia kenal, oh ini saudara-saudaraku kasihan. Lalu dia panggil anak buahnya, nanti kalau mereka beli gandum, kasih, tapi uangnya jangan kau ambil, balikin lagi, taruh di karungnya. Lalu mereka curiga, kenapa kami beli selalu dibalikin uangnya. Mereka datang ke sana, mereka cerita sama papanya, itu Perdana Menterinya baik loh Pak, dia begini. Lalu satu saat Yusuf panggil mereka, Yusuf tanya, ya gimana papahmu, kabarnya baik ya? Oh gitu. Lalu Yusuf memperkenalkan diri, aku ini ucup loh say, ucup aku. Keluarganya nangis, cup. Kau ucup, iya. Bapak gimana kabarnya Bapak? Baik Bapak. Lalu Yusuf bilang, kalian semua pulang jemput Bapak, pindah ke Mesir. Itu cerita awal bangsa Israel ada di Mesir. Ya, ini yang gak lulus sekolah minggu saya kasih tahu. Tolong catat baik-baik tuh kisah ya, supaya tahu itu sejarah. Akhirnya mereka di Mesir, Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yusuf beri mereka rumah, mereka hidupnya sejahtera. 12 suku Israel di tanah Mesir, mereka beranak pinak menjadi bangsa yang besar. Ketika mereka besar, diberkati, disegani, mereka pun lupa Tuhan. Memang biasa manusia begitu. Kalau sudah diberkati lupa Tuhan, tapi yang di sini tidak, amin. Tidak mengaku. Sama wae ya. Jadi saudara, seringkali Tuhan harus membuat kesusahan terjadi supaya orang ingat
Tuhan. Ketika akhirnya mereka menjadi besar, makmur, sejahtera, Alkitab berkata Yusuf mati, Fir'aun juga mati. Maka naiklah raja baru, Fir'aun yang baru, menggantikan yang lama. Kalau raja baru naik, maka undang-undang pun berubah. Beda raja, beda undang-undang. Beda presiden, beda aturan. Rekening 3 bulan tidak aktif, diblokir. Ya, hati-hati, istri juga 3 bulan gak aktif, diblokir loh kau. Suami pun begitu. Kau gak aktif 3 bulan sebagai suami, diblokir kau. Ya, hati-hati saudara, harus aktif. Bagus juga sih supaya aktif. Waktu saya dengar itu, saya bingung saudara. Ada rekening saya 6 bulan gak aktif, karena memang gak ada saldonya. Ya, yang bingung hari-hari ini tuh yang saldonya pas-pasan. Bu, gimana itu nanti Bu kalau diblokir saldonya? Emang saldomu berapa? 2 juta Bu. Tidak usah kau bingung kalau cuma 2 juta. Tidak ada yang pantau itu, cuma kau yang pantau tiap hari itu. Berkurang gak? Kepotong 500. Heran saudara. Ya memang setiap kali ganti ke pemerintahan, gantilah aturan. Tapi semua yang terjadi seizin Tuhan. Makanya gak usah bingung, lebih banyak berdoa. Apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Bangsa Israel sudah nyaman, aman. Mereka bangsa pilihan. Diobrak-abrik kenyamanannya. Akhirnya sama raja yang baru, mereka diperintahkan untuk orang Mesir bikin aturan. Yang namanya orang Israel harus dijadikan budak. Kerja paksa di Mesir. Tadinya ada Yusuf, hidup mereka mulia. Ketika Yusuf mati, Fir'aun yang lama mati, raja baru naik. Makanya jangan selalu merasa aman hidupmu. Karena tidak ada tempat aman di dunia ini, amin. Kecuali dalam hadirat Tuhan. Jangan sandarkan hidupmu pada orang yang berpengaruh, orang yang berpangkat, pada orang yang punya jabatan. Jangan saudara, waktu semua digoncang. Yang tinggal hanya yang tidak tergoncang. Apa yang tidak tergoncang? Firman Tuhan. Amin saudara. Ketika akhirnya mereka digoncang jadi budak kerja paksa, gak enak. Lalu mereka ingat, oh iya kita ini punya Tuhan. Di tengah masa kesulitan yang berat, mereka baru ingat kita punya Tuhan yang berjanji kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa kita akan diberi tanah. Tanah kita ada, yaitu tanah perjanjian. Dan Alkitab berkata akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Buka Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian, baca bersama 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Mereka berseru-seru. Tapi baru sampai kepada Tuhan waktu mereka mengerang. Amin saudara. Tuhan mau ada kejujuran dari hati kita ketika kita datang kepada Dia. Satu kerendahan hati, kejujuran yang berkata, Tuhan kami sudah salah, selama ini kami gak peduli dengan Tuhan. Tapi hari ini kami berseru, kami mengerang kepada Tuhan. Saudara, ya apa yang membuat Tuhan memperhitungkan doa kita sehingga Dia harus menjawab? Tidak semua orang Kristen akan mengalami janji Tuhan, tidak semua. Harus ada alasan dari hidup kita supaya firman itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak semua saudara.
Tidak semua orang Kristen akan mengalami kedahsyatan janji Tuhan itu. Cuma mereka yang melakukan sesuatu yang itu bisa menjadi alasan untuk Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin. Dikatakan mereka berseru-seru, tetapi akhirnya Tuhan mendengar mereka mengerang. Mengerang bukan mengeluh. Ya, mengerang. Saudara tahu mengerang itu? Yang paling mengerti kata mengerang ini mungkin ibu-ibu yang mau melahirkan. Itu antara hidup dan mati itu mengerang. Ya, mengerang itu, waduh saudara ya. Ini saya rasanya mau mati ini, makanya mengerang itu kesakitan, berteriak itu mengerang itu. Ya, yang ibu-ibu pernah melahirkan normal berapa banyak? Yang jadul-jadul di atas 50 nih pasti. Oh tapi Bu Gembala ini melahirkan normal loh. Ya. Yang sesar-sesar tuh soalnya bilang gini, kami sudah mematahkan kutuk sakit melahirkan Bu. Dengan operasi katanya. Ya habis itu lebih siksa lagi ya. Tapi kalau orang melahirkan normal itu merasakan mengerang itu karena itu sakitnya auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Itu benar-benar luar biasa sakit melahirkan itu. Ya makanya tadi saya tanya sama Pak Gembala, loh modelnya Ibu Gembala yang begini nih bisa mengerang Pak? Kan Ibu Gembala kan kalem banget ya saudara ya. Pasti erangannya beda sama saya. Ya, mungkin Ibu Gembala waktu mengerang sakit Duk ya. Sakit Pak, panggil suaminya yang sakit, yang begitu ya Bu ya, kira-kira ya, karena kayaknya nggak mungkin mengerang sampai teriak kenceng itu, ya kalau saya hampir saya pukul susternya. Waktu itu saudara, ya saya sudah mengerang kesakitan. Malah dia bilang, ibu jangan ngeden-ngeden loh, nanti itu sobek loh, tunggu belum itu masih buka satu, dokter juga masih di jalan. Saya bilang, suster yang mau melahirkan saya bukan kau. Saya mau kesakitan, mau ngeden dilarang terus saudara. Akhirnya saya nggak peduli. Saya bilang, suster itu dokter mau datang atau tidak, ini anak ada bapak atau tidak, kalau sudah waktunya dia keluar, dia akan keluar suster. Akhirnya saya teriak saudara, kebingungan sendiri, kepalanya sudah di luar, makanya kau, apa saya bilang. Ketemu preman begini saudara ya. Itu yang namanya sakit mengerang itu saudara. Antara hidup dan mati. Bangsa Israel, doa mereka baru sampai ke telinga Tuhan waktu mereka mengerang. Dengan kejujuran hati merendahkan diri dan berkata, kami butuh campur tangan-Mu Tuhan. Tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita selesaikan dengan otak kita, dengan kekuatan kita, dengan backingan kita, dengan uang kita. Tidak semua hal. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi itu karena campur tangan Tuhan. Kita ini nafas aja itu semua dari Tuhan loh saudara, amin. Ya, dan akhirnya mereka berseru, mereka mengerang kepada Tuhan. Tuhan suka dengan kejujuran. Dia sudah berjanji akan memberikan tanah itu. Tapi dia tidak melakukan itu ketika dia tidak melihat ada respon dari bangsa ini. Untuk sungguh-sungguh kembali ke tanah itu saudara. Mereka mengerang dan Alkitab bilang lalu Tuhan mengingat, Tuhan mendengar dan Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel dan memperhatikan mereka. Kalau hari ini kita mau mendapat perhatian Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan saudara. Mari kita sungguh-sungguh punya hidup hati yang jujur di hadapan Tuhan, yang menghormati Tuhan dengan kerendahan hati. Kita melekat dengan Dia berkata bahwa kita butuh Tuhan. Keluaran 6 ayat 5 dan sampai ayat 7 kita lihat lagi.
Keluaran pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata di sana begini. Tetapi aku, baca bersama, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat. Sekali lagi ada kata erang, mengerang. Tuhan mendengar erangan mereka, orang Israel yang diperbudak, dan aku ingat kepada perjanjianku. Firman sudah diucapkan. Tapi kalau nggak ada respon dari orang Israel, itu nggak bisa terjadi. Janji sudah diberikan bahwa mereka akan diberi tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kalau mereka tidak berespon terhadap Tuhan dengan benar, dengan sikap hati yang jujur, dalam kerendahan hati berkata bahwa mereka butuh Tuhan, ya itu tidak akan terjadi, saudara. Dan dikatakan di sana ayat 6, ya, ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang berikutnya ayat 6, baca bersama dengan suara keras. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Satu tujuannya, Tuhan izinkan mereka mengalami kesukaran itu. Ternyata ini Tuhan bilang, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Loh, selama ini mereka sudah jadi umat Tuhan belum? Sudah. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengikuti Allah dengan sikap yang benar. Tuhan bilang, aku akan mengangkat kamu jadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Selama ini mereka hidup lepas dari Tuhan. Walaupun mereka berkata mereka umat Tuhan, tapi mereka tidak tergembalakan. Mereka tidak mengikuti suara gembalanya. Mereka nggak mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, saudara, kalau saudara digembalakan di sini, saudara mendengarkan suaranya Pak Yosua. Di sini di gereja ada program-program yang dibuat untuk iman saudara bertumbuh. Itu gereja. Dan yang pasti Pak Yosua akan membawa saudara kepada kehidupan, kemerdekaan Kristen yang sejati, supaya saudara bertumbuh menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, kalau saudara diajar yang bukan firman Tuhan, ya saudara keluar. Jangan ikuti gembala yang sesat. Ya. Tapi saya yakin pasti di sini di bawah saudara bertumbuh ke arah yang benar. Ya, kalau enggak ya jangan jadi Kristen yang ayo saudara kita berubah, kita mau digembalakan. Ini yang Tuhan bilang. Kenapa kesukaran itu diizinkan terjadi? Karena selama ini mereka bukan sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang digembalakan, dan supaya aku menjadi Allahmu. Amin. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, saudara. Ternyata banyak orang Kristen yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kesukaran, tantangan, persoalan datang dalam hidup kita supaya Tuhan mau satu. Engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini punya cerita tentang Tuhan. Saya tuh ngomong-ngomong sama suami saya gini waktu baca-baca Alkitab saya. Ternyata semua kisah yang tercatat di Alkitab ini kisah-kisah cerita orang yang hidup dengan Tuhan ya. Kalau hari ini masih ada Alkitab ditulis, mungkin nama saya masuk. Loh, kita bangga dong. Kenapa? Loh, bener gak saudara? Ya, ini gojekan saya dengan suami loh. Jangan dipotong terus Bu Debbie sesat. Mau ada kitab Debbie Basir, pret. Enggak. Saya bilang sama suami saya gini. Loh, kamu baca kitab tentang Yusuf. Itu kan perjalanannya Yusuf dari awal dibuang. Loh, kalau masih saya bilang sama suami gini. Ternyata kitab kehidupan yang di sorga itu memuat tentang kisah hidup kita bersama Tuhan.
Saya bilang, sekarang sudah nggak ditulis Alkitab, tapi ada satu buku yang masih mencatat kitab kehidupan itu, yaitu kitab kehidupan nanti. Makanya cuma orang yang ada namanya di buku itu yang bisa masuk surga. Kan kalau ditulis gini, adalah seorang bernama Debbie Basir. Dia lahir di Poso tanggal 14 Desember tahun 74. Dia dibesarkan dengan kepahitan hati, dia dipukulin begini. Tapi ketika dia lulus SMA, dia mencari Tuhan. Lalu akhirnya aku menemukan dia. Dan aku memanggil dia. Lalu dia diselamatkan dan dia mengikuti aku sebagai Allahnya. Lu kan begitu ceritanya, saudara. Iya, saya bilang sama suami, oh iya, udah gak ada Alkitab sekarang dicatat lagi. Udah cukup itu. Tapi nanti kisah hidup kita sampai sekarang masih dicatat di sana. Dan kisah apa yang mau saudara tulis di situ? Hah? Adalah seorang yang bernama Ahmed. Tiap minggu dia pergi ke gereja FLC. Tapi tiap Sabtu dia pergi dugem. Ya. Minggu dia tobat, Senin dia kumat. Kisah apa? Apa kisah hidup kita ini yang mau dicatat di kitab kehidupan tuh apa? Loh, ini berenungan saya bersama suami ngomong-ngomong sendiri loh. Ya, saya ini bukan doktrin, bukan, tapi kira-kira mungkin begitu ya Pak Yos ya. Pak Yos setuju nggak? Setuju loh, ini gembala hamba Tuhan loh, setuju juga. Loh iya benar. Saudara percaya atau tidak karepmu? Saya percaya benar, makanya dikatakan hanya mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu. Tuhan akan buka loh kitab itu, dicari loh namamu. Lalu dicari Ahmed, dulu ada tapi udah dihapus. Karena kisah terakhirnya lagi mabuk mati tabrakan. Nah ini masalah nih saudara. Yang lucu orang Kristen tuh pede. Mabuk mati tabrakan, tulisannya telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Pret sekali. Itu saya banyak temukan tuh di daerah-daerah. Matinya kenapa? Tabrakan lagi mabuk, tabrak tiang listrik. Tapi di kuburannya, di batu nisan, telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Pertandingan apa? Tabrak tiang listrik. Hello saudara. Ayo kita benar-benar harus hidup kita nih jadi umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Lalu saudara dikatakan di sini kita baca bagaimana supaya kita menjadi anak kesukaan Tuhan. Ya, ayat Amsal 28 ayat yang ke-13 ya. Iya, sudah jam ini ya, jam 5. Saya ini dari sini langsung ke airport loh. Ya, terbang ke Melbourne. Nggak usah cie-cie, biasa aja keles. Ya, pelayanan saudara. Ya itu hidup berdampak dong buat bangsa-bangsa nih. Ya, jangan cuma di situ-situ terus, nggak berdampak, malah jadi batu sandungan lagi. Bertobat ya. Terakhir nih benar-benar terakhir. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Baca bersama 1 2 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mau disayangi Tuhan? Saudara, kalau engkau tidak mengakui pelanggaranmu dengan kejujuran hati di hadapan Tuhan, engkau hidupmu tidak akan beruntung. Di hidup ini Alkitab berkata Tuhan memberikan kita rancangan keberhasilan dan keberuntungan. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Kalau cuma berhasil toh, jangan. Contoh, Bu, anaknya kabarnya gimana? Puji Tuhan anak saya berhasil Bu. S1 di Jakarta, S2 di China, S3 di Amerika, S6 di Singapura, S26 kalah Samsung. Semua S dia borong saudara.
Ya Samsung kalah. Terus bagaimana sekarang Bu? Lah itu dia Bu Debbie, saya bingung anak saya ini ya. Udah berhasil titelnya saudara, tapi sampai hari ini rumah gak punya, ini ndak punya, itu ndak punya, hidupnya susah. Nah itu saya langsung berhasil, tapi tidak beruntung. Kalau kita meninggalkan pelanggaran kita mengakui pelanggaran kita, dan kita meninggalkannya, kita beruntung, diberkati. Ingat saudara ya, ini yang selalu saya tekankan. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang kaya. Tapi orang kaya kalah sama orang yang beruntung. Karena orang beruntung, orang yang disertai Tuhan. Loh, ada banyak hal yang bisa terjadi di luar logika kita. Tidak selamanya orang pintar itu akan beruntung saudara. Ya, tapi orang yang beruntung itu karena dia mendapat perkenanan Tuhan. Ya, contoh saya ini beli rumah, dapat separuh harga, beruntung itu. Ya, baru KPR udah untung 3M loh. Tolong disensor tit. Ya, itu orang nggak bisa dapat, sampai semua bingung. Kok bisa ya? Aku juga nggak tahu. Ada banyak perkara yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Kayak begini loh, kok sudah begitu, kok begini, kok begitu, kok begitu. Itu Tuhan. Kalau kau mencoba dengan hidupmu sendiri, umur kita 70 tahun di dunia ini gak lama. Gak lama saudara. Alkitab bilang 70, kalau sampai. Jangan sombong, banyak yang tidak sampai. Tapi yang sudah 70 berbahagialah, saya angkat topi buat saudara. Karena umurmu tercatat di Alkitab. Dan tidak semua orang bisa sampai ke umur itu. Ya itulah saya bilang, manusia kalau umur 20 bangga, cerita pacarnya. Tadi saya lewat pas makan di sana, lagi dengar anak Jaksel curhat. Ya, iya sih, lu tuh enggak sih, gue tuh nggak tahu loh. Jadi ceritanya gini, selama 4 bulan gue jalan sama dia, gue baru tahu, dia punya pacar. Ya ampun, ya. Padahal orangnya itu soft spoken. Ya, tapi kok gue gak nyangka banget. Ya, literally. Ya begitu itu saudara. Umur 20 banggain pacar. Nanti umur 30 mulai cerita tentang cari kerja. Umur 40 mulai cerita, gue sekarang jadi manajer loh. Gajiku sekarang 50 juta, 100 juta. Umur 50 ceritanya apa? Intermittent, 16 jam, 18 jam, kolesterol turun, gula darah turun, jantung bagus. Mulai mendekati nih, sudah ketahuan omongannya. Masuk 60 kalau cerita apa? Di Singapura dokter jantung bagus. Oh enggak, Penang lebih bagus lagi. Ya, ini kisah-kisahnya manusia ini. Ya. Jadi saudara, selama Tuhan kasih kita hidup, ya kita mau hidup kita berkualitas dong, amin. Berhasil dan beruntung. Karena itu datang dengan jujur di kaki Tuhan. Bilang, Tuhan kami butuh Engkau, kami pengen dekat dengan Engkau. Tuhan kami mau dengan kerendahan hati, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bawa kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin bermakna di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini saudara. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Yes Lord Jesus.
Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini, tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tangan.